para kaum senam ranjang. Gimana kabarnya boy? Masih suka sarapan nasi uduk? Kayak saya dong, nggak sarapan. Balik lagi bersama saya Ani Kican, dan kali ini saya akan merangkum sebuah film, di mana film ini menceritakan sebuah permainan, yang umumnya sebuah permainan itu adalah sesuatu hal yang fun atau menyenangkan. Tapi tidak dengan permainan yang dimainkan oleh sekumpulan remaja di film ini. Penasaran? Mending kita langsung tonton videonya sampai habis. Ikuzu. Film ini diawali di sebuah warung, di mana warung itu masuk seorang mbak-mbak yang terlihat sedang ingin membeli sebungkus rokok. Dan saat si abang warung memberikan rokok itu kepada si mbak, tiba-tiba si abang warung berkata kepada si mbak, "Truth or dare." Di sini terlihat si mbak yang ketakutan dengan perkataan si abang warung, akhirnya memutuskan untuk memilih salah satu dari tantangan tersebut. Kemudian terlihat si mbak ini mengambil sebotol minyak dan langsung menyiramkan minyak itu kepada seorang wanita yang juga berada di sana. Lalu dia pun menyalakan korek api dan membakar wanita tersebut hingga mati. Setelah itu, adegan berganti memperlihatkan sekumpulan remaja yang akan pergi berlibur ke suatu tempat. Dan ini adalah Olivia, pemeran utama dalam film kali ini. Dan juga beberapa teman lainnya yang bernama Merky, Lucas, Brett, Tyson, dan Penelope. Ternyata, lokasi tempat mereka akan berlibur besok malam adalah sebuah pesta pantai yang terletak di negara Meksiko. We're not drunk yet. Singkat cerita, malam pun tiba, dan di pesta ini terlihat banyak muda-mudi yang memiliki pasangan sedang asik berjoget sembari adu congor dengan pasangan mereka masing-masing. Sedangkan Olivia yang jomblo ini memutuskan untuk pergi ke meja bartender dan memesan segelas tea untuk melepaskan kesepiannya. Kemudian di sana dia dihampiri oleh salah satu fuckboy kenalannya yang juga berada di pesta tersebut, bernama Ronnie. Di sana sepertinya Ronnie yang sangat menyukai Olivia ini berusaha melobi dan mengajak Olivia untuk berkencan malam ini dengan dirinya, walaupun di posisi lain, Olivia yang cukup risih dengan kefuckboyan Ronnie terus berusaha untuk menolak ajakan Ronnie secara tegas. Lalu tiba-tiba terdengar dari arah belakang ada seorang pria yang menyela pembicaraan mereka berdua dan mengejek Ronnie yang sedang melobi Olivia, dan pria itu bernama Carter. Di sini Ronnie yang merasa terganggu dengan perkataan dari Carter menantang Carter melakukan baku hantam dengan dirinya. Namun dengan cepat, Olivia yang berada di sana berhasil melerai mereka berdua dan membuat Ronnie memilih untuk pergi dari sana. Setelah itu Olivia merasa bahwa Carter adalah pria yang baik, saling berkenalan di sana dan mengobrol di meja bar itu. Kemudian kelima teman Olivia ini datang menghampiri mereka berdua dan bertanya siapakah pria yang sedang bersamanya di sana. Lalu Carter pun memperkenalkan diri dan mengajak Olivia bersama semua temannya untuk pergi ke suatu tempat. Di sana Merky dan lainnya yang awalnya menolak karena merasa bahwa Carter adalah orang yang baru mereka kenal, akhirnya memutuskan pergi ikut karena paksaan dari Olivia yang bilang bahwa malam ini adalah malam terakhir mereka liburan di Meksiko dan mereka harus bersenang-senang. Kemudian scene berganti memperlihatkan mereka semua telah sampai di sebuah gereja tua. Di sana Olivia yang tiba-tiba berpisah dari rombongan mendapati beberapa foto pastor dan biarawati di gereja tua tersebut. Kemudian dia juga menemukan sebuah kendi yang telah pecah dan juga mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Dan saat Olivia semakin dalam menyusuri gereja tua itu, tiba-tiba dia dikagetkan dengan munculnya Ronnie di sana, yang ternyata diam-diam mengikuti mereka semua dari tadi. Di sini Ronnie bilang bahwa dia ingin ikut bersama mereka semua untuk bersenang-senang malam ini. Setelah itu mereka semua yang melihat kemunculan Ronnie di sana, sepertinya merasa kurang nyaman dan karena sudah terlalu malam, mereka semua memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Namun Olivia dan Carter menahan mereka dan berkata sepertinya mereka harus memainkan sebuah permainan terlebih dahulu sebelum mereka semua kembali ke hotel. Di sana Carter menyarankan sebuah permainan kepada mereka semua, yaitu adalah Truth or Dare. Mereka semua yang awalnya mengejek dan berkata bahwa permainan itu adalah permainan anak kecil, akhirnya pun terpaksa ikut dalam permainan tersebut karena Carter berkata
bahwa permainan ini bisa mengungkap seberapa jujur seseorang dan bisa membuat orang melakukan apa yang kita mau, walaupun orang itu tidak mau melakukannya. Lalu mereka semua yang merasa bahwa permainan ini mungkin akan sedikit menyenangkan, akhirnya menyetujui permainan itu dan duduk di bangku yang sudah disiapkan. Singkat cerita, sebelum mereka memulai permainan itu, mereka menyempatkan diri untuk berfoto bersama, guna untuk menentukan urutan siapa yang akan memulai, dan seterusnya. Awalnya di sana mereka benar-benar menikmati permainan tersebut, dari Ronnie yang melakukan hal konyol kepada Tyson, hingga Lucas yang mendapatkan tantangan untuk melepaskan semua pakaiannya. Namun, semua berubah ketika Carter mendapatkan giliran, di mana Penelope berkata kepadanya, apakah Carter mempunyai niat lain terhadap Olivia di sana. Carter yang terdiam sesaat, akhirnya menjawab dengan jujur tantangan tersebut, dan berkata bahwa niatnya terhadap Olivia adalah untuk memperdaya Olivia, mengajak semua teman-temannya pergi ke tempat ini dan memainkan permainan yang sedang mereka mainkan. Karena dia tahu bahwa Olivia adalah tipe orang yang pemaksa dan menjadikannya sasaran yang sangat tepat untuk memainkan permainan yang sedang mereka mainkan. Dan juga Carter berkata bahwa dia tidak keberatan bahwa orang asing seperti mereka itu mati, asalkan dia bisa tetap hidup dan lepas dari permainan ini. Semua orang di sana yang bingung dengan maksud dari perkataan Carter, makin dibuat bingung dengan Carter yang berkata kepada Olivia bahwa permainan ini nyata, dan saat kamu ditanya, permainan ini dimulai. Dan juga, kemanapun kalian pergi, permainan ini akan terus mengikuti kalian. Setelah itu Carter pun pergi meninggalkan mereka semua di gereja tua tersebut. Just follow the rules. Lalu mereka semua yang tidak terlalu memperdulikan semua perkataan dari Carter dan menganggap bahwa itu hanya omong kosong, segera pergi dari gereja tua tersebut dan kembali ke hotel mereka semua masing-masing. Setelah itu, scene berganti memperlihatkan mereka semua telah kembali dari liburan kemarin dan sedang menuju ke ruang kelas masing-masing. Di sini Olivia yang sedang duduk di meja kelasnya melihat sebuah tulisan yang bertuliskan Truth or Dare. Olivia yang kebingungan dengan tulisan itu, melihat sekeliling dan mendapati Ronnie di belakang yang sedang bercanda dengan temannya. Kemudian Olivia yang menyimpulkan bahwa itu ada ulah dari Ronnie, dia pun memutuskan untuk menghiraukan tulisan yang berada di meja tersebut. Namun, kian hari tulisan itu semakin sering terlihat oleh Olivia di sekitarnya, hingga suatu hari, saat dia sedang ingin masuk ke dalam perpustakaan, terlihat di sini, semua orang yang berada di perpustakaan itu menunjukkan wajah menyeramkan, layaknya wajah istri di akhir bulan. Kemudian semua orang itu mendekat kepada Olivia dan mendesaknya untuk memilih salah satu dari permainan tersebut. Olivia yang terus didesak ini akhirnya memilih untuk berkata jujur, dan mereka semua kembali bertanya kepada Olivia rahasia apa yang disembunyikan oleh sahabat baiknya si Merky. Dan Olivia pun menjawab bahwa Merky sering menyelingkuhi pacarnya Lucas. Marky's constantly cheating on Lucas. True? Marky, I don't know what's going on. Kemudian adegan berganti ke sebuah tempat warung biliar, di mana kali ini Ronnie lah yang mendapatkan giliran. Terlihat di sini, seorang wanita yang mempunyai wajah menyeramkan seperti yang dilihat oleh Olivia tadi, bertanya kepada Ronnie, Truth or Dare. Ronnie yang kebingungan akhirnya memilih sebuah tantangan, dan wanita itu menantangnya untuk memamerkan Johnny miliknya di warung biliar tersebut. Awalnya Ronnie yang percaya diri ini ingin melakukannya, tapi karena ada salah satu orang di sana yang mengejek dia, akhirnya Ronnie membatalkan tantangan tersebut. Tapi, peraturan dalam permainan ini adalah jika kau tidak menyelesaikan tantangan tersebut, kau akan mati. Dan benar saja, Ronnie pun dirasuki oleh iblis dalam permainan itu, dan dia pun dibuat mati dengan mengenaskan di sana. Di tempat lain, Olivia dan beberapa temannya berkumpul dan melihat rekaman video yang memperlihatkan Ronnie mati karena tidak menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh permainan tersebut. Sebagian dari mereka yang tidak mempercayai permainan itu dan menganggap bahwa apa yang terjadi kepada Olivia dan Ronnie hanyalah halusinasi dan kebetulan saja. Begitupun Lucas yang awalnya tidak mempercayai semua yang dikatakan oleh Olivia dan dia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun, di tengah jalan dia mendapatkan giliran dan mulai melihat banyak sekali tulisan Truth or Dare sampai akhirnya muncul tulisan Truth or Dare di tangannya yang membuatnya memutuskan untuk menelepon Olivia. Di telepon, Lucas berkata bahwa dia sekarang mempercayai apa yang dikatakan oleh Olivia dan permainan Truth or Dare ini. Di sana Lucas bilang dia memilih jujur dari salah satu tantangan itu dan berkata bahwa dia mempunyai perasaan kepada Olivia sejak pertama kali mereka bertemu. I've had feelings for Lydia since we met. We have to convince everybody else.
Lalu adegan memperlihatkan mereka semua telah kembali berkumpul. Di sini Merky yang masih kesal dengan perkataan Olivia di perpustakaan tadi pagi, tetap tidak mempercayai omongan dari Olivia tentang permainan Truth or Dare ini. Sampai akhirnya dia mendapatkan giliran juga lewat sebuah pesan di HP-nya. Dan di sini Merky memilih sebuah tantangan, dan tantangan itu adalah di mana Merky harus mematahkan salah satu tangan milik Olivia. Semua yang kaget berserta Merky di sana tidak mempercayai pesan dari HP tersebut dan menganggap bahwa itu adalah ulah iseng dari teman-teman mereka. Di sini Olivia meyakinkan mereka semua perihal apa yang akan terjadi jika Merky mengabaikan tantangan itu, pergi menuju ke dapur untuk mengambil sebuah palu. Lalu Olivia berkata, Merky harus segera mematahkan tangannya dengan palu itu sebelum iblis jahat dalam permainan tersebut merasuki tubuh Merky. Merky yang awalnya dengan kekeh menolak untuk mematahkan tangan Olivia, akhirnya meluncurkan palu itu ke tangan Olivia karena Olivia sengaja menyinggung perihal masa lalu kelam milik Merky. Don't tell me you're a fucking coward like your dad. Mereka semua yang melihat tangan Olivia patah ini segera membawa Olivia untuk pergi menuju ke rumah sakit. Keesokan paginya di rumah sakit, Brett yang menemani Olivia untuk mengobati tangannya di sana, akhirnya mendapatkan giliran saat dia sedang pergi untuk membeli frutang di sebuah mesin minuman. Di sana dia dihampiri ayahnya yang tiba-tiba menunjukkan wajah menyeramkan seperti yang terlihat sebelumnya. Setelah itu adegan berganti, lalu Brett kembali ke Olivia dan Lucas yang berada di lobi rumah sakit. Di sini Brett berkata bahwa dia baru mendapatkan giliran dan dia memilih jujur dari salah satu tantangan yang diberikan oleh permainan tersebut. Setelah itu mereka pun sadar bahwa sekarang adalah giliran untuk Tyson. Kemudian mereka segera pergi dari rumah sakit tersebut dan bertanya kepada Penelope di mana Tyson berada. Penelope yang berkata bahwa Tyson sedang melakukan wawancara kuliah medis membuat mereka segera berlari pergi ke tempat di mana Tyson sedang melakukan wawancara kuliah medisnya itu. Wait, Tyson, no! Wait, Tyson! Namun, semua sudah terlambat. Tyson yang mendapatkan giliran di ruangan itu memilih untuk berkata jujur dari salah satu tantangan yang diberikan oleh permainan tersebut. Tapi Tyson yang sejak awal tidak mempercayai permainan ini dan menganggap bahwa apa yang terjadi kepada Ronnie dan lainnya itu hanyalah sebuah kebetulan. Dia pun berbohong kepada pertanyaan yang diberikan oleh permainan tersebut, sedangkan peraturan dalam permainan ini adalah jika memilih untuk berkata jujur, namun orang itu berbohong, maka orang itu akan mati juga. Setelah itu terlihat Tyson dirasuki oleh iblis dalam permainan tersebut dan langsung menusukkan pulpen yang dia pegang itu ke bola matanya dan membuatnya mati saat itu juga.